warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Al-Quran yang beranggotakan saya Bella Dwi Ramadhani dengan NPM 20200-220. Saya dengan Reza Agustina Perdana dengan NPM 20200-221. Saya sendiri Latifatul Azizah dengan nomor NPM 20200-240. Selamat mendengarkan. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Menurut terminologi, Al-Quran diartikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengartikan Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, pemahaman dan tafsir Al-Quran Al-Karim, memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surah dalam Al-Quran adalah jaminan keutuhan Al-Quran sebagaimana diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak terlebih dan atau berkurang satu huruf pun dari kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran. Faktor-faktor pendukung bagi pembuktian otentisitas Al-Quran. 1. Masyarakat Arab yang hidup pada masa turunannya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Kedua, Al-Quran mencapai tingkat tinggi dari segi keindahan bahasanya dan sangat mengagumkan bukan saja bagi orang-orang mukmin, tetapi juga orang kafir. Ketiga, masyarakat Arab khususnya pada masa turunnya Al-Quran dikenal sebagai masyarakat sederhana dan bersahaja. Proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin, dengan bahwa beberapa ayat Al-Quran Hakim. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. 5 bukti-bukti keautentikan Al-Quran. 1. Ayat suci yang terdapat pada Al-Quran bersifat sangat mutlak karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ayat dalam Al-Quran kebanyakan turun dari kejadian Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tidak ada yang bisa membantah isi Al-Quran. Keempat, keaslian maknanya
tidak perlu diragukan lagi. Kelima, berisi dalil yang menyatakan kejadian-kejadian yang bisa diambil hikmahnya atau dasar hukum Islam. Prinsip-prinsip penataan hukum di dalam Al-Quran. 1. Menghilangkan kesempitan. Salah satu contoh prinsip ini seperti misalnya perintah puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi semua umat Islam yang mampu untuk berpuasa. Kedua, sedikit beban. Contoh dalam prinsip ini adalah seperti perintah sholat, puasa, zakat, dan haji. Ketiga, beransur-ansur. Salah satu contoh penetapan hukum secara bertahap ini adalah perintah meninggalkan minuman keras atau homer, narkoba, dan sejenisnya. Nama Al-Quran, Alkitab atau buku. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Furqan, pembeda benar salah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Al-Ma'idah, pelajaran atau nasihat. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh para penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Al-Huda atau petunjuk. Dan sesungguhnya kami, tak kalah mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 13. At-Tanzil yang diturunkan. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran Surat Asy-Syura ayat 192. Al-Hikmah atau kebijaksanaan. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 39. Bagian hukum di dalam Al-Quran. 1. Al-Quran. Definisi Al-Quran menurut sebagian ulama usul fikih ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sebelumnya secara mutawatir, membacanya ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. 2. Al-Hadis. Secara bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya baru atau tidak lama. Secara syariat adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, maupun ketetapan atau takririah. 3. Ijtihad. Secara kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya jahada, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara syar'i adalah mengarahkan upaya serius untuk melakukan pengambilan hukum syariah dari dalil-dalil syariah atau upaya yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan hukum syariah baik yang akliyah atau nakliyah berdasarkan sumber-sumber yang sudah tetap. Bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma', 2. Qiyas, 3. Masalah mursalah, 4. Urf. Fungsi Al-Quran. Pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kehidupan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzi ya'malus sholihati anna lahum ajrun kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk
ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira bagi orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. 2. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul Allah dan Al-Quran benar-benar firman Allah yang tidak dapat ditandingi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la inni ajtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimislihi hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi law kana ba'duhum li ba'din qahira. Artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka saling membantu satu sama lain. Ketiga, sebagian pengukuhan dan penguatan kebenaran adanya kitab-kitab suci Al-Quran yang pernah diturunkan sebelum Al-Quran. Keempat, sebagai penutup wahyu-wahyu yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Rujukan Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai sumber berbagai ilmu keislaman. 2. Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT, yaitu seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah. Tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan atau pikiran Nabi. 3. Kitabul Nabawal Akbar atau berita dan akabar. Artinya, Al-Quran merupakan kabar yang di bawah Nabi yang datang dari Allah dan disebarkan kepada manusia. 4. Minhajul Hayah atau pedoman hidup. Sudah seharusnya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai rujukan terhadap setiap masalah yang dihadapi. 5. Al-Quran sebagai suatu yang bersifat abadi. Artinya, Al-Quran itu tidak akan terganti oleh kitab apapun sampai hari kiamat, baik itu sebagai sumber hukum, sumber ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhirul kalam, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.